Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Tardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang B91 dan B97. Langsung saja, B91 berikut ini diketahui struktur afiliasi dari perusahaan Poli dan anaknya. Lalu di sini ada data terkait income dan dividen dari perusahaan Poli dan perusahaan anak hingga cucunya pada tahun 2014 sebagai berikut. Lalu untuk tambahan informasi, yang pertama ending balance of inventory dari Jolly itu termasuk 10.000 profit dari Sally. Kedua yaitu ending balance of inventory dari Poly termasuk 10.000 profit dari Wally. Ketiga yaitu Sally menjual tanah dengan gain sebesar 15.000 di tahun 2014 kepada Poly, di mana tanah ini masih belum dijual atau masih ditahan. Yang keempat yaitu Sally menjual tanah lagi dengan gain sebesar 10.000 di tahun 2014 ke Wally, di mana tanah ini dijual ke pihak ketiga di akhir tahun dengan gain sebesar 5.000. Di sini kita disuruh untuk menyiapkan income allocation schedule-nya untuk Poli dan afiliasinya. Di sini kita harus menuliskan pertama dulu yaitu separate earnings-nya. Separate earnings ini sudah ada di soal ya, di sini separate income ini. Lalu kita harus menuliskan unrealized profit-nya. Nah, ini untuk di Poli minus 10.000 didapatkan dari transaksi nomor 2. Di sini karena ending balance of inventory dari Poli itu masih 10.000 termasuk 10.000 profit dari Wally. Ya, terus selanjutnya itu yang Sally ini 15.000 minus 15.000 didapatkan dari transaksi nomor 3 di mana Sally itu menjual tanah ke Poli tetapi belum dijual kembali sehingga gain-nya masih unrealized. Selanjutnya yaitu untuk yang di Jolly ini minus 10.000 didapatkan dari transaksi nomor 1 di mana ending balance of inventory-nya itu masih termasuk 10.000 profit dari Sally. Berikutnya yaitu kita harus menuliskan realized profit-nya. Di sini ada 10.000 dan 5.000 didapatkan dari transaksi nomor 4. Di mana di sini Sally itu menjual tanah di tahun 2014 dengan gain sebesar 10.000 dan langsung terjual di tahun itu, yaitu di akhir tahun kepada pihak ketiga. Sehingga di sini 10.000 didapatkan oleh Sally karena sudah realize gain-nya sebesar 10.000 dan 5.000 didapatkan oleh Wally karena di sini gain-nya sebesar 5.000 sudah terrealisasi. Sehingga total separate realized earnings-nya tinggal ditambahkan saja, yaitu di sini sebesar 440.000, 245.000, 90.000, dan 55.000. Berikutnya yaitu kita harus mengalokasikan income dari Wally, perusahaan Wally. Nah, di sini Wally itu kan dimiliki oleh 3 perusahaan ya, yaitu Jolly, Sally, dan Polly di soal sebesar 50%, 10%, dan 30%. Oleh karena itu, income-nya harus dialokasikan kepada 3 perusahaan itu sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya. Nah, di sini tinggal dikalikan saja 50% kali 55.000, lalu 10% kali 55.000, dan 30% kali 55.000, sehingga ditemukan jumlah sekian. Berikutnya kita harus mengalokasikan income dari Jolly. Di sini Jolly ditambahkan ya, karena tadi sudah mendapat income dari Wally, maka di sini 90.000 ditambahkan dengan 27.500 sehingga di sini ditemukan jumlah 117.500. Nah, perusahaan Jolly ini 70%-nya dimiliki oleh perusahaan Sally di sini ya kepemilikannya, sehingga di sini tinggal dikalikan saja 70% kali 117.500. Di sini ditemukan jumlah 82.250. Berikutnya yaitu kita mengalokasikan income dari perusahaan Sally. Nah, di sini perusahaan Sally income gabungannya yaitu dari separate
income-nya tadi 245.000, lalu ditambahkan dengan income dari Woli dan ditambahkan income dari Joli. Sehingga di sini totalnya sebesar 332.750. Lalu karena perusahaan Shelly ini dimiliki oleh perusahaan Poli sebesar 80%, maka di sini kita tinggal kalikan saja 80% kali 332.750, sehingga di sini ditemukan jumlah 266.200. Nah, di sini sehingga controlling share of net income-nya tinggal dijumlahkan semua, ini 440.000 tambah 16.500 tambah 266.200, sehingga di sini totalnya 722.700. Nah, untuk non controlling interest-nya, oke, dari sini dulu ya. Tadi Shelly itu kan dimiliki 70%, 80% oleh Poli, sehingga di sini tinggal dikurangkan saja 332.750 kurangi 266.200, sehingga di sini jumlahnya 66.550. Cara yang sama berlaku untuk anak perusahaan yang lainnya. Sehingga di sini ditemukan jumlah 35.250 dan 5.500. Selanjutnya P97, Pop Corporation membeli 80% interest dari Sun Corporation dengan harga 170.000 pada 1 Januari 2016. Dengan waktu itu Sun stockholder equity itu sejumlah 200.000. Excess fair value over book value-nya dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya pada 31 Desember 2017, balance of Pop investment in Sun-nya itu sejumlah 208.000, dan stockholder equity dari dua perusahaan tersebut diketahui sebagai berikut. Lalu pada 2 Januari 2018, Sun mengakuisisi 10% interest dari Pop seharga 80.000. Earnings dan dividen dari Pop dan Sun bisa dilihat datanya sebagai berikut. Untuk require-nya langsung saja. Yang pertama, kita disuruh untuk menghitung controlling dan non-controlling interest share dari consolidated net income-nya pada tahun 2018. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan rumus ya, karena conventional approach. Di sini P untuk Pop income dan S untuk Sun income. Nah, di sini untuk rumus dari P yaitu 100.000 ditambah 0,8S. 0,8S ini karena Sun dimiliki 80% oleh Pop yang ada di soal tadi ya. Nah, di sini untuk Sun 40.000 ditambah 10% kepemilikan dari Pop. Lalu untuk jawaban dari rumus Pop tadi, untuk pendapatan dari Pop, nah di sini 100.000 ditambahkan dengan 32.000 ini, sehingga lalu ditambahkan dengan 80% income dari Pop tadi, sehingga di sini ditemukan jumlah 143.478. Lalu untuk Sun di sini ditemukan jumlah 54.348. Nah, lalu untuk pengalokasian income-nya di sini untuk Pop tadi ya itu kan 143.478. Nah, karena 10% dimiliki oleh Sun, sehingga di sini yang dihitung hanya 90%, karena kalau penghitungannya 100%, maka akan terjadi tumpang tindih atau perhitungan sejumlah 2 kali, seperti itu. Nah, di sini ditemukan jumlah 129.130, lalu untuk non-controlling interest share-nya di sini 54.348 kali 20%, karena di perusahaan Sun itu kepemilikan dari Pop sebesar 80%, sehingga non-controlling-nya sebesar 20%. Di sini ditemukan jumlah 10.870. Nah, totalnya yaitu 140.000. Berikutnya yaitu kita disuruh untuk menyiapkan journal entry untuk akun Pop Investment in Sun
pada 2018 dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, di sini yang pertama kita harus menjurnal 10% dari POP yang tadi ya, yang tidak diperhitungkan. Sehingga di sini 10% dari 800.000 kan tadi 80.000. Nah, di sini capital stock sejumlah 60.000, lalu return earnings sejumlah 20.000 dan investment insan di kredit sejumlah 80.000. Berikutnya yaitu kita harus menjurnal income from Sun. Nah, di sini caranya yaitu 129.130 yang ada di sini tadi, lalu dikurangkan dengan 100.000 yang ada di atas ini, ya. Sehingga di sini investment insan bertambah sejumlah 29.130 dan income from Sun di kredit sejumlah 29.130. Lalu di sini kita menjurnal 80% dari Sun Dividend. Jadi di sini cash kita terima dan mengurangkan akun investasi sejumlah 16.000 karena di sini menggunakan metode ekuitas. Lalu di sini berikutnya yaitu kita mengeliminasi dividen yang dibagikan ke Sun ya. Kan tadi kan dividen yang dibagikan ke seluruh pemilik perusahaan yaitu sebesar 50.000 oleh POP. Nah, karena kepemilikan oleh Sun sejumlah 10% ya, maka di sini kita harus mengeliminasi dividen yang akan dibagikan ke Sun. Seperti itu. Nah, di sini jumlahnya yaitu 5.000 investment insan menambahkan dan dividen sebesar 5.000. Nah, lalu ketiga yaitu kita disuruh untuk menyiapkan jurnal entry di pembukuan Sun untuk akun investment in POP dengan metode ekuitas. Nah, di sini kita untuk pertama kita harus menjurnal akuisisi 10% interest dari POP tadi. Nah, di sini kita investment in POP otomatis bertambah dan mengurangi aset sejumlah 80.000. Nah, di sini yaitu berikutnya kita harus menjurnal 10% dari POP income tadi ya yang ada di atas, yang di sini tadi. Nah, di sini kita kalikan dengan 10% karena kepemilikan hanya sebesar 10% oleh Sun. Di sini menambah investment in POP sejumlah 14.348 dan menambah income from POP sebesar 14.348. Lalu di sini kita harus menjurnal dividen dari POP ya. Nah, di sini cash di debit dan investment di kredit karena menggunakan metode ekuitas. Jadi jika pembagian dividen maka akan mengurangi akun investasi. Nah, di sini 5.000 didapatkan dari 50.000 kali 10% tadi. Nah, berikutnya yaitu kita disuruh untuk mencari POP dan Sun net income untuk tahun 2018. Nah, di sini yang pertama yaitu ada separate income-nya, tadi di soal sudah ada. Lalu kita tambahkan dengan investment income-nya dari POP sebesar 29.130 dan dari Sun sejumlah 14.348 sehingga total net income-nya sebesar 129.130 dan 54.348. Berikutnya yaitu kita disuruh untuk mencari POP dan Sun investment account di 31 Desember 2018. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui dulu investment di awal tahunnya, sudah ada di soal ya. Tadi pembelian sejumlah 208.000 dan di Sun sejumlah 80.000 tadi ya.
Lalu di sini untuk POP dikurangkan dengan kepemilikan dari Son tadi ya. Karena jika tidak dikurangkan maka akan terjadi perhitungan dua kali di perusahaan POP maupun di perusahaan Sun. Seperti itu. Berikutnya yaitu kita harus menambahkan investment income-nya tadi diketahui dari yang ada di atas sejumlah 29.130 dan 14.348. Lalu ditambahkan dengan dividen yang dibayarkan ke Sun sejumlah 5.000, lalu dikurangkan dengan dividen yang diterima sebesar 16.000 dan 5.000. Sehingga di sini ending investment balance-nya pada 31 Desember 2018 sejumlah 146.130 untuk POP dan 89.348 untuk Son. Berikutnya yaitu kita disuruh mencari total stockholder equity untuk POP dan Son pada 31 Desember 2018. Nah, di sini yang pertama kita harus memasukkan stockholder equity dulu pada 1 Januari 2018. Di sini 720.000 tadi dikurangkan dengan 80.000 kepemilikan dari Son ya. Sedangkan di sini tetap jumlahnya 250.000 seperti yang ada di soal. Berikutnya yaitu ditambahkan dengan net income sejumlah 129.130 dan dari Sun sejumlah 54.348 didapatkan dari yang di atas tadi ya. Nah, berikutnya itu dikurangkan dengan dividen di luar yang untuk POP ini di luar dari perusahaan di pembayaran ke perusahaan Sun ya tadi ya. Jadi di sini sejumlah 45.000 dan untuk perusahaan Sun sejumlah 20.000. Sehingga total stockholder equity pada akhir tahun sejumlah 804.130 dan 284.348 untuk Sun. Berikutnya yaitu kita disuruh mencari non-controlling interest di Sun pada 31 Desember 2018. Nah, di sini kita mengetahui Sun equity ya tadi dari laporan konsolidasian yang ada di sini sejumlah 284.348 lalu dikalikan dengan non-controlling interest sebesar 20%. Tadi kan 80% dimiliki oleh POP ya, sehingga non-controlling interest-nya sejumlah 20% saja. Sehingga di sini non-controlling interest pada 31 Desember 2018 sejumlah 56.870. Berikutnya yaitu kita disuruh untuk melakukan adjusting dan eliminating entries untuk laporan keuangan konsolidasian dari POP dan Sun. Nah, di sini yang pertama kita harus mengeliminasi akun investment income dan akun income dan akun dividen. Sehingga di sini income from POP di debit sejumlah 14.348, lalu di kreditnya ada dividen sejumlah 5.000 dan sisanya mengurangi akun investment in POP. Nah, berikutnya yaitu kita harus mengeliminasi akun investment in POP. Sehingga di sini di debit investment in Sun sejumlah 80.000 dan di kreditnya investment in POP sejumlah 80.000. Berikutnya yaitu kita harus mengeliminasi dividen. Dividen karena ini laporan konsolidasian ya. Sehingga di sini 5.000 dividen di debit dan mengurangi investment in Sun sejumlah 5.000. Berikutnya yaitu kita harus mengeliminasi income dan dividen dari Sun untuk mengembalikan akun investment in Sun ke awal seperti tahun di awal, sehingga di sini kita harus mengeliminasi income from Sun sejumlah 29.000, lalu dividen sejumlah 16.000 dan investment in Sun di kredit sejumlah 13.130. Berikutnya yaitu kita harus mengembalikan
ekuitas dari akun ekuitas dari Son dan investment in Son untuk kembali ke awal tahun. Nah, di sini perhitungan goodwill ini didapatkan dari atas ini. Jadi pop investment in cost tadi kan pembelian sejumlah 170.000, maka fair value-nya berapa sih kalau 100% sejumlah 212.500. Lalu book value-nya ternyata sejumlah 200.000 sehingga excess fair value over book value-nya yang masuk ke goodwill tadi yang ada di soal kan, jumlahnya diketahui sejumlah 12.500. Sehingga di sini muncul goodwill di sini sejumlah 12.500, lalu sisanya capital stock, Sun di debit sejumlah 150.000, lalu return earnings sejumlah 100.000, lalu di kredit ada akun investment in Sun, dieliminasi ya sejumlah 208.000 dan non controlling interest diakui sejumlah 54.500. Berikutnya yaitu kita harus menjurnal non controlling interest share, income dan dividennya. Jadi di sini non controlling interest share di debit sejumlah 10.870, lalu di kredit ada dividen sejumlah 4.000 dan non controlling interest-nya di kredit ya, karena diakui sejumlah 6.870. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.